warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bersyukur kita kepada Allah karena kita masih diberikan kesehatan yang luar biasa oleh Allah. Makanya kita juga harus menjaga kesehatan tersebut. Terutama di pandemi sekarang ini, jangan lupa untuk selalu memakai masker, cuci tangan di air mengalir dengan sabun, hindari kerumunan, dan kurangi mobilitas. Ya, anak Ibu, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Yuk, ketua kelas, siapkan kawannya untuk membaca doa. Ya, terima kasih. Amin ya robbal alamin. Semoga dengan pembacaan doa kita ini kita diberikan kemudahan oleh Allah dalam memahami materi pelajaran kita pada pagi hari ini. Ya, anak-anak Ibu, sekarang dengarkan, Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Abdul Qadir, hadir? Ira hadir? Hadir, Bu. Eko? Rusniar? Ila hadir semua ya, nak ya? Ya, sekarang coba diperhatikan di bawah kursinya. Ada nggak sampah-sampah bersera atau di dalam laci mejanya? Kalau masih ada, diambil, kemudian dibuang ke tempat sampahnya. Ya, anak-anak Ibu, kita mengetahui bahwa rukun iman itu ada 6. Ya, anak-anak Ibu, di antara rukun iman yang ke-6 itu yang pertama adalah iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, iman kepada rasul-rasul Allah. Iman kepada hari kiamat. Dan yang terakhir adalah iman kepada qada dan qadar. Di antara rukun iman yang ke-6 itu kita mengetahui rukun iman yang keempat adalah iman kepada rasul-rasul Allah. Rasul, nabi dan rasul yang diutus oleh Allah yang wajib kita ketahui jumlahnya ada berapa, Nak? Ayo, ada berapa? Siapa yang tahu? Iya, ada 25 nabi dan rasul. Kira-kira anak Ibu sudah hafal, Nak? Sudah hafal belum? Nama-nama nabi dan rasul? Kita nyanyikan dulu boleh ya? Lagu 25 nabi biar kita sama-sama hafal semua. Ya, anak-anak Ibu, kita sudah membaca, menyanyikan sama-sama tentang 25 nabi. Sekarang kita akan belajar materi kita yang kelima, yaitu Aku Cinta Nabi dan Rasul. Anak-anak Ibu, kita akan Nabi dan Rasul? Cinta apa enggak sama Nabi dan Rasul, nak? Cinta.
Kalau kita cinta, berarti kita harus mengetahui kisah-kisah hidupnya, kemudian keteladanan Nabi dan Rasul, sifat-sifatnya, sehingga kita bisa menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita akan belajar Nabi dan Rasul yang ke-12, yaitu kisah keteladanan Nabi Ayub alaihi salam. Adapun kompetensi dasar dari pembelajaran kita, yaitu meyakini kebenaran kisah Nabi Ayub alaihi salam, kemudian menceritakan kisah keteladanan Nabi Ayub. Terbalik enggak, Ustaz? Coba lihat. Bandingnya. Adapun indikator pencapaian kompetensi kita adalah menjelaskan kisah keteladanan Nabi Ayub dan menjabarkan kisah keteladanan Nabi Ayub. Apa tujuan kita belajar kisah keteladanan Nabi Ayub ini? Nanti setelah menyaksikan video pembelajaran dan mendengarkan penjelasan guru, anak-anak ibu mampu memahami kisah keteladanan Nabi Ayub dengan baik. Dan setelah kalian diskusi nanti, kalian mampu menguraikan sifat-sifat keteladanan Nabi Ayub dengan baik. Ya, anak-anak ibu, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita tentang Nabi Ayub, Bu mempunyai beberapa soal yang akan kalian kerjakan kira-kira dalam waktu 5 menit aja cukup ya. Ini untuk mengetahui kemampuan awal kalian. Ya, Ibu bagikan. Ya, kalau sudah siap, silahkan dikumpulkan ke meja Ibu ya. Udah semua? Kalau sudah semua, perhatikan lagi gambar berikut ini. Ada berapa gambar yang Ibu tampilkan? Ada 2, Bu. Ada 2. Gambar yang pertama adalah gambar apa ini yang pertama? Gambar yang pertama menggambarkan orang yang sedang sholat. Ini menunjukkan ketakwaan kita, bentuk takwa kita kepada Allah. Sekarang coba perhatikan gambar yang kedua. Kira-kira gambar apa yang kedua ini ya? Bersedekah, Bu. Iya, bersedekah. Bentuk ibadah juga kepada Allah, tapi hubungannya langsung kepada manusia. Sekarang, anak-anak ibu, coba dibuka bukunya halaman 47 materi kisah keteladanan Nabi Ayub. Ibu kasih waktu 5 menit untuk membacanya ya. Salam. Iya. Setelah selesai dibaca, agar kalian lebih memahami tentang kisah keteladanan Nabi Ayub yang sudah dibaca di buku materinya, kita perhatikan video yang sudah Ibu siapkan berikut ini. Nabi Ayub masih termasuk keturunan Nabi Ibrahim. Ia menikah dengan Rahmah yang masih keturunan Nabi Yusuf dan memiliki banyak anak. Nabi Ayub mengemban dakwah di tengah-tengah kaum Hauran dan Batsniah. Kehidupan Nabi Ayub bergelimang harta dan luar biasa banyaknya. Nabi Ayub dikenal sebagai orang yang santun dan dermawan. Ia banyak membangun masjid dan mengajarkan agama sesuai dengan perintah Allah. Ketakwaan Nabi Ayub membuat iblis merasa tidak senang. Ia lantas memohon kepada Allah agar diberikan kekuatan untuk menggoda Nabi Ayub. Atas izin dari Allah, iblis membuat semua ternak mati secara bersamaan. Nabi Ayub pun jatuh dalam kemiskinan. Meskipun telah jatuh dalam kemiskinan, ketakwaan Nabi Ayub tidak berkurang. Iblis pun kembali memohon kepada Allah. Kini, ia berniat merebut semua anak Nabi Ayub. Dengan kekuatannya, iblis merobohkan rumah dan menewaskan semua anak Nabi Ayub. Nabi Ayub sungguh merasa sedih. Namun, iman dan takwanya tidak berkurang. Iblis tak henti-hentinya memohon kepada Allah agar diizinkan mengganggu Nabi Ayub. Nabi Ayub telah jatuh miskin. Semua anaknya tewas
Dan sekarang iblis memberikan penyakit yang sungguh mengerikan kepada Nabi Ayub. Nabi Ayub tidak bisa bergerak. Seluruh tubuhnya bernanah. Dengan kondisi ini, semua sanak saudaranya pergi menjauh. Hanya Rahmah, istrinya saja yang masih setia menjaga dan merawatnya. Sudah diperhatikan video tadi, Nak? Udah ya? Kalau sudah diperhatikan, sekarang gantian Ibu lagi yang diperhatikan. Setelah memperhatikan video, setelah membaca buku, sekarang Ibu guru yang di depan ini yang kalian perhatikan ya. Ibu akan menjelaskan tentang kisah keteladanan Nabi Ayub agar kalian lebih memahami. Ya, kita belajar dulu garis keturunan Nabi Ayub. Nabi Ayub adalah keturunan dari Nabi Ishak bin Ibrahim. Nabi Ayub adalah seorang yang mempunyai kesabaran yang luar biasa dan tingkat ketakwaan kepada Allah yang luar biasa. Oleh karena itu, iblis tidak menyukai akan sikap Nabi Ayub yang selalu takwa, yang selalu sabar menghadapi cobaan dari Allah. Oleh karena itu, iblis selalu menggoda Nabi Ayub agar bisa berbuat ingkar. Tetapi Nabi Ayub walaupun orang yang kaya raya, istananya besar, sawah ladangnya luas, dan hewan ternaknya banyak, Nabi Ayub tidak pernah sombong dan tidak mengikuti langkah-langkah syaitan. Selanjutnya, apa saja cobaan yang diberikan Allah kepada Nabi Ayub? Yang pertama, Nabi Ayub adalah orang yang sangat kaya raya. Kemudian Allah memberikan cobaan kepada Nabi Ayub berupa semua hartanya habis terbakar. Hewan ternaknya semuanya mati, terkena penyakit. Sehingga Nabi Ayub jatuh miskin, menjadi orang yang sangat miskin. Tidak sampai di situ. Cobaan yang diterima oleh Nabi Ayub, kemudian anak-anak Nabi Ayub yang semuanya berjumlah 12 orang, semua meninggal secara bersamaan. Ya. Kemudian, apalagi cobaan yang dihadapi oleh Nabi Ayub, yaitu Nabi Ayub terkena penyakit yang sangat parah, sehingga harus diasingkan oleh orang-orang di sekelilingnya, karena mereka takut akan terkena penyakit dari tubuh Nabi Ayub. Sampai di sini anak-anak Ibu bisa memahami tentang kisah Nabi Ayub ini? Bisa, Bu. Alhamdulillah kalau sudah bisa memahami. Untuk anak-anak Ibu, tugas selanjutnya coba diputar aja kursi yang depan ini menghadap ke belakang sehingga satu kelompok berjumlah 4 orang. Bisa ya? Langsung diputar aja. Kita akan mendiskusikan tentang sikap keteladanan Nabi Ayub. Setelah dibaca dari buku, disimak dari video, didengarkan penjelasan dari Bu Guru, tugas kalian adalah mendiskusikan sikap-sikap keteladanan Nabi Ayub yang bisa kita contoh untuk kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, Ibu kasih kalian waktu 10 menit untuk mengerjakan diskusi kelompok ini. Iya, sudah selesai, Nak? Sudah ya? Kelompok siapa dulu yang mau maju? Kelompok 1? Boleh? Ira mewakili? Iya. Ira, silahkan maju ke depan untuk membacakan presentasi hasil diskusinya tentang sikap keteladanan Nabi Ayub. Iya, Ira, bagus sekali. Beri tepuk tangan kepada Ira. Kemudian, kelompok siapa lagi yang akan mempresentasikan? Iya, kelompok 2, Kasnan. Silahkan, Kasnan. Iya, bagus sekali Kasnan. Tepuk tangan lagi untuk Kasnan. Iya, ada yang bertanya kepada kawan-kawannya yang sudah tampil ini? Sudah paham ya? Sudah. Jadi dapat
kita pahami dari sifat-sifat keteladanan Nabi Ayub, yaitu yang pertama, Nabi Ayub adalah orang yang paling sabar. Kemudian, apalagi sifatnya yang bisa kita teladani? Nabi Ayub adalah orang yang sangat dermawan. Apalagi, Nak? Taat beribadah. Iya. Nah, Udah bisa dipahami kisah keteladanannya, sifat keteladanannya. Sudah, Nak? Sudah. Kalau sudah, punya soal kedua untuk mengukur pemahaman kalian tentang kisah keteladanan Nabi Ayub, apakah sudah bisa kalian pahami atau belum? Ya, kalian kerjakan soal-soal ini dalam waktu 10 menit. Bisa ya, Nak ya? Ibu bagikan sekarang. Kayaknya. Minta satu. Itu biji aja. Iya. Anak-anak Ibu sudah selesai? Kalau sudah selesai, boleh dikumpulkan ke depan. Nanti akan dari nilai. Iya. Gimana, Nak? Masih semangat mengikuti pelajaran? masih, Bu. Masih, Bu. Semangat. Biar kita lebih semangat, kita ice breaking ya. Udah mulai rileks? Udah ya? Udah segar kembali? Udah. Alhamdulillah. Dari pembelajaran, rangkaian pembelajaran kita hari ini, mulai dari membaca buku, mendengarkan video, kemudian kita berdiskusi, mengerjakan post-test dari Ibu. Adapun kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah Nabi Ayub itu adalah Nabi yang ke-12 yang merupakan keturunan dari Nabi Ishak alaihi salam bin Ibrahim alaihi salam. Nabi Ayub diberi cobaan yang sangat berat. Harta kekayaannya habis semua. Sehingga Nabi Ayub jatuh miskin. Semua anak-anak Nabi Ayub meninggal dunia. Kemudian Nabi Ayub juga diberi penyakit kulit yang sampai sekujur tubuhnya tidak ada satupun yang bagus. Semua kulitnya terserang penyakit. Sifat apa yang bisa kita teladani dari Nabi Ayub? Yaitu sikap sabar. Ya, baik sabar di sekolah, sabar di rumah. Dimanapun kita harus sabar menghadapi cobaan-cobaan yang ada di sekeliling kita. Kemudian sikap dermawan, jangan pelit. Ya, kita tidak boleh pelit kepada siapapun. Kemudian yang paling utama adalah sifat Nabi Ayub yang harus kita teladani, selalu taat beribadah. Oleh karena itu, kata bijak yang perlu Ibu sampaikan adalah bersabarlah dan selalu beribadah kepada Allah. Maka Allah akan memberimu lebih dari apa yang kamu minta. Jika kamu bersabar dan selalu beribadah, kamu meminta satu, Allah akan memberinya 10 kali lipat. Iya, untuk tugas di rumah, kalian buat cerita tentang kisah keteladanan Nabi Ayub ini dengan bahasa kalian sendiri, kemudian kalian buat video dan kirimkan ke grup WA kelas kita ya, agar Bu Guru dan teman-teman kalian bisa menyaksikan apa yang kalian tampilkan di video tersebut. Pelajaran minggu depan adalah kita akan belajar tentang kisah keteladanan Nabi Musa alaihi salam. Ya, mungkin hanya ini yang dapat Ibu sampaikan. Sebelum kita akhiri, kita tutup dengan doa setelah belajar. Ya, ketua kelas boleh disiapkan kawannya. Ya, terima kasih.
Ibu tutup pelajaran hari ini. Marilah kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi